Atau PN Surabaya, Erin Tuwahdamanik memvonis bebas anak ex-anggota DPR RI. Sergio Ronald Tanur berusia 31 tahun dalam perkara penganiayaan hingga menewaskan Dini Sera Afrianti, wanita berusia 29 tahun. Vonis bebas tersebut dibacakan oleh hakim pada persidangan yang digelar di PN Surabaya pada hari Rabu 24 Juli 2024 lalu. Hakim menyatakan Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan hingga menewaskan korban. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Ronald dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Anak ex-anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bernama Edward Tanur tersebut dianggap jaksa telah melanggar pasal 388 KUHP tentang pembunuhan. Sebelumnya diketahui, Ronald terjerat hukum seusai diduga menganiaya hingga tewas kekasihnya Dini. Diketahui korban merupakan ibu satu anak dan menjadi orang tua tunggal. Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi saat korban dan pelaku berada di sebuah tempat hiburan, tepatnya di Jalan Maijen Jono Sewojo, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 4 Oktober 2023 lalu. Kejadian tersebut bermula saat Ronald, korban dan teman-temannya berpesta dan berkaraoke di sebuah tempat hiburan yang berada di Surabaya. Di tempat tersebut, Ronald dan korban disebut sempat cekcok saat berada di dalam lift yang berujung pada dugaan penganiayaan. Ronald diduga menganiaya korban dengan memukul, menendang, serta menghantamkan botol minuman beralkohol. Bahkan mobil Ronald disebut sempat melindas sebagian tubuh korban. Ronald sempat membawa korban yang sudah dalam keadaan lemas ke apartemen Tanglin Orchard, PTC, Surabaya. Ronald disebut sempat memberi napas buatan untuk menyadarkan korban. Setelah itu, ia membawa korban ke Rumah Sakit Nasional Hospital. Di sanalah korban diketahui sudah tidak bernyawa. 1 helai baju warna merah, 1 buah celana pendek warna hitam, 1 buah celana dalam warna krem, 1 buah gelar Brenda warna merah dirampas untuk dimusnahkan menggunakan biaya negara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami Erin Tuwahdamanik SHMH selaku Wakil Ketua, Mangapul SHMH dan Heru Handio SHMH LLM masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana dicatat dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh majelis hakim tersebut dibantu kedua hakim anggota, dibantu didampingi kedua hakim anggota, dibantu oleh Siswanto SH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Ahmad Zaki SH pada Surabaya dan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya. Ya, jadi demikian pendapat majelis hakim terhadap perkara ini. Silakan. Sebagaimana kami katakan di awal, ini pendapat majelis. Pengacara keluarga mendiang Dini Sera Afrianti, yakni Demas Yemahura, akan melaporkan Hakim Erin Tuwahdamanik kepada Hakim Pengawas di Mahkamah Agung. Diketahui Hakim Erin Tuwahdamanik telah memvonis bebas Sergio Ronald Tanur, pria berusia 31 tahun dari dakwaan kasus pembunuhan terhadap korban Dini Sera Afrianti. Menurut Dimas, keputusan itu menunjukkan betapa sulitnya mencari keadilan di Indonesia. Ketidakpuasannya ketika Ketua Majelis Hakim Erin Tuwahdamanik membebaskan Ronald Tanur dari segala tuduhan dan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara selama 12 tahun. Selain berupaya mencari keadilan dengan melaporkan ke Mahkamah Agung, ia juga akan mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Sementara dalam persidangan, Hakim Erin Tuwahdamanik menilai terdakwa Ronald Tanur masih berupaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dimas mengatakan putusan tersebut sangat mengecewakan dan sangat memprihatinkan.
Menurutnya, putusan hakim memberikan putusan sangat mencederai keadilan untuk keluarga korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dimas Simaura Alfarao SA. Tadi kami sudah mengetahui dan mendengar hasil putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang ada di PN Surabaya. Melihat putusannya yang membebaskan tersangka, tentu saya mewakili keluarga korban sangat kecewa, sangat prihatin dengan keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim di PN Surabaya. Hari ini, malam ini juga, saya juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga para hakim tersebut segera mendapatkan balasan yang setimpal atas putusannya dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, kami dari keluarga korban tetap berharap agar JPU melanjutkan proses hukumnya, yakni melakukan upaya banding atau upaya kasasi terhadap putusan itu sehingga keadilan terhadap korban ini tetap bisa diperjuangkan, dan kami berharap nanti majelis hakim yang memeriksa di tingkat selanjutnya memutus dengan seadil-adilnya, mengedepankan hak-hak dan keadilan daripada korban. Yang kedua, kami sebagai kuasa hukum juga akan melakukan laporan kepada Badan Pengawas Hakim di Mahkamah Agung terhadap putusan yang ada di PN Surabaya ini. Kami akan menggandeng banyak pihak yang memang peduli terhadap putusan ini, peduli terhadap keadilan yang ada di Republik Indonesia, karena kita tahu dengan putusan ini kita jadi paham sekarang bahwasanya mencari keadilan di Indonesia itu sangat tidak mudah, sangat sulit. Bahkan orang yang sudah jelas-jelas meninggal di sana dikatakan bahwasanya dia meninggal dengan membebaskan orang yang diduga melakukan tindakan pembunuhan. Ini sangat-sangat mengecewakan, sangat-sangat memprihatinkan. Semoga hakim yang memutus putusan hari ini membebaskan tersangka segera mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan perjuangan demi keadilan bagi korban tetap akan kami perjuangkan. Terima kasih. Profil Hakim Erwin Tuah Damanik menjadi sorotan seusai memberikan vonis bebas kepada terdakwa perkara dugaan penganiayaan hingga menyebabkan orang meninggal dunia, yakni Georgios Ronald Tanur, pria berusia 31 tahun. Erwin Tuah Damanik menjadi hakim ketua dalam sidang kasus pembunuhan Dini Sera Aprianti dengan terdakwa Georgios Ronald Tanur. Erwin Tuah Damanik merupakan hakim kelas 1A khusus dengan pangkat golongan pembina utama Madya. Sebelumnya, Erwin Tuah Damanik pernah menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2019. Ia diketahui memiliki orang tua asal Simalungun, Sumatera Utara. Pada tahun 2020, Erwin Tuah Damanik dipindahkan ke Surabaya. Sederet sidang kasus besar yang pernah ditanganinya, yakni Ketua Majelis Hakim yang memvonis mati terdakwa Zuraida, pembunuh Hakim Jamaluddin di Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2019. Erwin Tuah Damanik juga pernah menolak pra-peradilan yang diajukan oleh 4 tersangka kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Pada tahun 2022 lalu, Erwin Tuah Damanik juga sempat viral karena terlihat asyik tertidur di persidangan perkara pajak. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.